Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat kasih Yesus. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu hidup kita penuh dengan kebahagiaan di dalam Tuhan. Saudara-saudari, dalam renungan harian Santapan Jiwaku hari ini kita kembali diundang untuk mendengarkan firman Tuhan, dan tentu kita diundang untuk merenungkannya dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 20. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan kita dalam liturgi ini semakin mendekati pada akhir masa liturgi kita. Dan bacaan-bacaan itu mengarahkan kita kepada kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kekal, atau mungkin kita bisa sebut akhir dari sebuah kehidupan. Sehingga kita juga bisa melihat dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu, itu digambarkan oleh Yohanes sebagai penulis dalam kitab Wahyu. Bagaimana ia menggambarkan sesuatu situasi yang terjadi di surga, sesuatu yang sangat indah, sangat indah. Tetapi Yohanes menutup tulisannya dengan mengatakan, "Berbahagialah orang yang melakukan, orang yang mendengarkan nubuat atau perkataan-perkataan atau firman." Gambaran yang disampaikan oleh Yohanes itu memberikan suatu ungkapan iman kepada kita, bahwa untuk melihat, untuk mengalami suatu keindahan di dunia yang lain yang kita dengar dari Injil Lukas hari ini, dan Yesus menggambarkan itu sebagai surga tersendiri, dan juga Yohanes dalam kitab Wahyu menggambarkan itu sebagai satu kerajaan baru, kerajaan yang dibangun oleh Yesus sendiri, di mana ada terang yang begitu indah, terang yang datang dari Allah sendiri. Dan di situ ada satu keindahan yang sangat luar biasa. Semua orang bersuka cita. Ada pohon-pohon yang menghasilkan buah setiap bulan dengan air-air yang sejuk dan begitu indahnya. Tetapi semuanya itu hanya bisa dimaknai,
dirasakan ketika orang benar-benar mengalami kehidupan yang kekal melalui kebangkitan, dan Allah menempatkan mereka pada posisi yang tepat dalam kerajaan surga. Maka dalam Injil hari ini, ketika orang Saduki berbicara tentang kebangkitan, bahwa ada orang yang kawin dan dikawinkan, lalu pada saat kehidupan kekal, bagaimana mereka yang kawin? Apakah mereka berjumpa kembali sebagai keluarga, sebagai orang-orang yang telah menerima perkawinan? Tapi Yesus mengatakan tidak. Sebab di dunia yang lain, di kehidupan yang kekal, tidak ada kawin dan dikawinkan. Semua orang sama di hadapan Allah. Ya. Oleh karena itu, misteri kebangkitan itu memberikan kita satu makna yang sangat luar biasa. Bahwa kehidupan yang kekal itu memberikan kita sukacita. Sukacita yang tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia. Ya. Maka Yesus hari ini dalam Injil Lukas yang mengatakan orang-orang dunia ini itu kawin dan dikawinkan. Itu situasi dunia. Nah, tetapi di kehidupan yang kekal ada sukacita, di mana sukacita melihat satu sama lain menjadi saudara di dalam iman, di dalam Tuhan. Ya, sehingga tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi pengkhianatan, ya, seperti yang kita alami di dunia ini. Jadi istimewa bagi orang-orang yang hidup di dalam rumah tangga, ada perselisihan, ada percecokan, bahkan ada pengkhianatan. Tapi di dunia akhir tidak ada lagi hal seperti ini. Yang ada hanya kebahagiaan. Tetapi bagaimana orang bisa menikmati kebahagiaan? Yohanes mengatakan dalam bacaan pertama dalam kitab Wahyu, berbahagialah ya orang yang mendengarkan firman, berbahagialah orang yang melakukan tuntutan-tuntutan Tuhan, berbahagialah orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang kita inginkan, bahwa kehidupan kekal diberikan kepada orang yang menikmati firman Tuhan di dalam kehidupannya. Semoga kita juga, saudara-saudari, setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, semoga kita menikmati firman Tuhan itu. Kita mewujudkan firman itu dalam hidup kita, hidup keberimanan kita dengan sukacita ilahi. Sukacita yang sama ini akan kita alami dalam kehidupan. Tuhan Yesus menguduskan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dalam seluruh hidup kita. Agar apa? Agar kita hidup di dalam berkat itu. Di dalam kekudusan itu. Di dalam cinta sejati. Agar kita mengalami kehidupan yang kekal yang bahagia. Semoga hari ini hidup keberimanan kita senantiasa dikuduskan dan berkati oleh Allah yang kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.